Baik, saya Kevin Wimarenata Koro dengan NIM 2515030012. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem dispersi, yaitu emulsi dan suspensi. Baik, apa itu suspensi? Suspensi itu adalah sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut, yang dimana terdispersi dalam cairan pembawa. Kemudian suspensi sendiri itu juga merupakan sistem cair. Namun dalam hal ini, bahan padat biasanya obat itu tidak larut dalam pelarut secara signifikan, tetapi sebagai partikel padat yang tersebar di seluruh pelarut. Suspensi adalah sistem dispersi dua fase yang dimana partikel padat itu tidak larut dengan ukuran lebih dari 1 mikrometer yang tersebar dalam fase cair. Nah, partikel dalam suspensi itu dapat mengendap karena gravitasi sehingga perlu diaduk atau dikocok sebelum digunakan untuk mendapatkan distribusi zat aktif. Nah, yang berikut itu ada emulsi. Nah, emulsi itu merupakan sistem yang tidak stabil secara termodinamika karena sifat alami pada fase minyak dan air yang memiliki inkompatibilitas secara molekuler, sehingga cenderung mengalami pemisahan fase dan menyebabkan kerusakan sistem. Untuk komposisi sediaan emulsi itu ada beberapa komponen yang dimana ada fase terdispersi, fase pendispersi, emulgator, koemulgator, kemudian annealing agent, solvent, penguptan, dan pemanis pewarna perasa. Kemudian itu ada aspek kerugian suspensi yang dimana dapat digunakan untuk zat aktif yang sukar larut, kemudian dapat memberikan dosis yang tinggi, lebih stabil secara kimia, rasa dapat lebih cepat diterima, kemudian fleksibilitasnya itu fleksibilitas formulasi dapat dimodifikasi viskositasnya. Kemudian untuk kerugian sendiri itu tidak stabil secara fisik, dosisnya kurang seragam, ukuran iritasi, potensi iritasi saluran cerna jika partikelnya kasar, kemudian memerlukan bahan tambahan. Untuk kegunaan klinisnya itu sebagai obat antibiotik, antipiretik, antasid, dan obat untuk kondisi yang memerlukan dosis tinggi. Nah, yang berikut itu ada keuntungan kerugian dan kegunaan klinis dari emulsi. Yang pertama itu keuntungan untuk meningkatkan keuntungannya itu meningkatkan palatabilitas obat, mempermudah pemberian obat lipofilik, meningkatkan absorpsi obat, kemudian dapat digunakan untuk berbagai rute pemberian seperti oral, topikal, parental, dan kosmetik, kemudian memberikan efek pelembab protektif pada kulit, memungkinkan kombinasi bahan tidak bercampur seperti fase minyak dan air, kemudian pelepasan obat dapat dimodifikasi. Kemudian ada kerugiannya. Nah, kerugian sendirinya itu ada stabilitasnya yang rendah, kemudian membutuhkan emulgator dan stabilizer, kemudian rentan terkontaminasi mikroba, masa simpan relatif lebih pendek, sensitif terhadap suhu dan pH, dan biaya produksinya lebih tinggi. Dan kegunaan klinisnya ini. Kemudian itu ada teknologi dan penanganan khusus untuk suspensi. Nah, untuk suspensi sendiri itu bagi dalam beberapa penanganan yang pertama itu ada pendispersian padatan, kemudian ada peran suspension agent, kemudian ada laju minimal, dan kemudian ada dispersi. Kemudian itu ada teknologi penanganan khusus untuk emulsi. Nah, untuk penanganan khusus untuk emulsi sendiri itu ada sistem dispersi yang mana fase minyak dan fase air itu dicampurkan menggunakan emulgator, di mana itu pada penggabungan fase cair dan pada fase cair itu dia tidak bercampur. Kemudian itu ada metode klasik atau gom kering, yang dimana itu ditambahkan minyak, kemudian itu ada aduk hingga homogen, kemudian tambahkan air, aduk hingga emulsinya itu terbentuk. Kemudian itu ada metode klasik atau gom basah, di mana dilarutkan menggunakan air dan emulgator, aduk hingga terbentuk emulsi lagi atau lendir, kemudian tambahkan minyak sedikit demi sedikit dan aduk hingga emulsinya itu terbentuk. Kemudian itu ada faktor stabilitas. Nah, baik, itu adalah beberapa penjelasan dari saya mengenai materi suspensi dan emulsi. Sekian, terima kasih.